Hai guys, selamat bertemu lagi dengan Mimin di channel Nona Yuki. Channel Ita cerita silat romantis yang menyentuh hati dan mendebarkan. Mohon bantu subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 5958-5959. Dev melangkah maju dengan cepat dan memberikan hormat yang hikmat kepada pria berjubah abu-abu itu. Senior Musa, bagaimana Anda bisa sampai ke sini? Orang yang datang ini tak lain adalah Musa, pakar misterius yang diselamatkan Dev di dalam tangga langit, serta istrinya yang sangat ia cinta, wanita yang dibangkitkan oleh Tuan Si atas permintaan Dev. Musa tersenyum lembut menatap Dev. Matanya menyapu tubuh pemuda itu, dan seberkas keterkejutan melintas di tatapannya. Tuan Chen memang bukan orang biasa. Dalam waktu sesingkat ini, kemajuanmu begitu pesat. Fondasi yang kau miliki saat ini benar-benar belum pernah kudengar sebelumnya. Ia kemudian menoleh ke arah Jin Buhuan dan yang lainnya yang masih bersiaga penuh dengan raut curiga. Musa mengangguk pelan. Hadirin sekalian, tidak perlu panik. Kami berdua adalah kawan lama Tuan Chen, kedatangan kami ke sini bukan sebagai musuh. Setelah merasakan bahwa pasangan Musa memang tidak memiliki niat jahat dan mengenal Dev, Jin Buhuan dan yang lainnya baru sedikit rileks, meski tetap waspada. Dev segera memperkenalkan kedua belah pihak. Mendengar bahwa Musa adalah pakar alam dewa atas yang memiliki kultivasi sangat dalam dan merupakan kawan lama Dev, Jin Buhuan dan yang lainnya merasa terkejut sekaligus gembira, lalu segera memberi hormat. Setelah berbasa-basi, Dev bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, "Senior Musa, Anda tiba-tiba datang ke sini, apakah ada hal mendesak? Sejauh mana Anda memahami situasi surga ke-12 saat ini, terutama mengenai gerbang reinkarnasi dan aula Dao Iblis?" Wajah Musa berubah menjadi serius. Ia menggandeng tangan istrinya dan memberi isyarat agar semua orang duduk. Ia menatap Dev dan berkata perlahan, "Aku datang justru karena hal itu." "Tuan Chen, kau tadi bilang ingin pergi ke aula Dao Iblis." "Benar," jawab Dev tegas. Musa menggelengkan kepala dengan nada bicara yang sangat serius. "Tuan Chen, buanglah keinginan itu untuk sementara waktu. Setidaknya, jangan gegabah mengambil risiko sebelum kau mencapai alam dewa atas, sebelum kau benar-benar menguasai beberapa jenis kekuatan di dalam tubuhmu, dan sebelum kau memahami asal-usul penguasa reinkarnasi." Senior tahu identitas penguasa reinkarnasi. Pupil mata Dev mengecil. Musa terdiam sejenak seolah sedang menyusun kalimat, lalu akhirnya berkata perlahan, "Dulu, demi menghidupkan kembali istriku, aku telah menjelajahi banyak tempat tersembunyi. Secara kebetulan, aku sempat mengintip sedikit esensi dari gerbang reinkarnasi. Itu bukanlah gerbang asli dari dunia ini. Asal-usulnya melibatkan rahasia terlarang dari zaman kuno atau bahkan era yang lebih jauh lagi. Sosok yang disebut penguasa reinkarnasi di balik gerbang itu bukanlah makhluk hidup yang sesungguhnya, melainkan semacam kumpulan aturan, atau lebih tepatnya, proyeksi kehendak kuno yang sangat besar dan penuh kebencian." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Dev. "Tahukah kau mengapa gerbang reinkarnasi bisa memberikan kekuatan dan membuat orang naik tingkat dengan mudah?" Dev teringat kejadian di medan perang. Karena menyerap energi yang keluar dari gerbang. "Ya, dan tidak," Musa berkata dengan suara berat. "Gerbang itu sedang berusaha membuka jalan sendiri. Membuka jalan sendiri. Semua orang tidak mengerti. Dao Agung Langit dan Bumi memiliki aturan hukumnya sendiri. Reinkarnasi pada dasarnya adalah salah satu hukum alam semesta yang memiliki urutannya sendiri. Namun, gerbang reinkarnasi ini secara paksa mengubah, mengelupas, dan memonopoli hukum reinkarnasi di dunia ini. Ia memisahkan hukum tersebut dari hukum alam lainnya dan memasukkannya ke dalam kendali kehendak di balik gerbang itu." Musa mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Apa yang disebut sebagai berkah hanyalah cara mereka mengembalikan sedikit sajak jalan reinkarnasi yang sebenarnya dicuri dari makhluk hidup di dunia ini dengan cara yang kasar. Ibarat mengalirkan air dari samudera secara paksa ke dalam sebuah sungai kecil, tentu saja sungai itu akan meluap seketika. Namun jika ini berlanjut, reinkarnasi di dunia ini akan hancur total, nasib jiwa sejati setiap makhluk akan berada di bawah kendali mereka, dan Dao Agung Langit dan Bumi pun akan rusak. Kekuatan yang diberikannya membawa tanda miliknya. Semakin sering digunakan, semakin dalam ketergantungannya. Pada akhirnya, raga dan jiwa akan diasimilasi olehnya, menjadi nutrisi untuk memperkuat dirinya, atau dengan kata lain menjadi boneka. Semua orang yang mendengar hal itu merasa merinding hingga ke tulang. Ternyata kebenaran di balik jebakan keabadian itu begitu mengerikan, mereka sedang mencuri fondasi dasar dari seluruh dunia. Lalu, siapakah penguasa reinkarnasi itu sebenarnya? Dev mengejar. Musa menunjukkan kewaspadaan yang dalam. "Aku pun tidak bisa melihatnya secara utuh.
Aku hanya tahu ia sangat kuno, kuat, dan memiliki kebencian yang sangat dingin terhadap makhluk hidup. Ia mungkin saja sisa obsesi dari keberadaan tertinggi yang telah gugur, atau kehendak dari seseorang yang gagal melampaui batas lalu jatuh ke dalam kegelapan, atau penjara dari luar angkasa yang berniat menelan dunia ini. Keadaannya sekarang sangat istimewa, sepertinya ia belum bisa turun sepenuhnya ke dunia ini sehingga membutuhkan gerbang reinkarnasi dan para pengikutnya sebagai titik sauh dan kaki tangan. Orang-orang seperti Zhang He dan Sue Yuming hanyalah bidak catur yang kebetulan berguna baginya. Ia menatap Dev dan memperingatkannya dengan hikmat. Tuan Chen, kau memikul takdir yang besar, namun juga sebab akibat yang besar. Kekuatan yang menyatu di tubuhmu secara samar memiliki sifat yang mampu menekan aura reinkarnasi, terutama kekuatan kekacauan dan aura busur Raja Dewa itu. Mungkin itulah alasan mengapa ia, atau boneka-bonekanya, sangat ingin melenyapkanmu. Namun untuk saat ini, kau masih sangat jauh dari level untuk bisa menghadapinya secara langsung. Setelah pertempuran ini, Aula Dao Iblis pasti akan menerima lebih banyak anugerah darinya. Sekarang tempat itu adalah sarang naga dan harimau, kau tidak boleh ke sana. Dev terdiam, hatinya bergejolak hebat. Penjelasan Musa memperkuat banyak dugaannya, sekaligus menyingkap kengerian yang lebih dalam. Namun api di matanya tidak padam, justru menyala dengan lebih tenang. Senior Musa, jika Tuan Si datang, apakah ia sanggup memusnahkan gerbang reinkarnasi dan penguasa reinkarnasi itu? Tanya Dev penuh rasa ingin tahu. Itu, Musa terdiam sejenak, lalu tertawa kecut. Meskipun aku tidak tahu kekuatan asli Tuan Si, namun untuk melenyapkan penguasa reinkarnasi itu, baginya mungkin hanya semudah menjentikkan jari. Dev, jika Tuan Si bersedia membantumu, jangankan surga ke-12, ia bisa dengan santai melambaikan tangan dan membuatmu mencapai dunia tingkat atas di surga, sahut Raja Iblis Awan Merah. Awan Merah telah berada di dalam lautan kesadaran Dev dan beberapa kali melihat Tuan Si. Mengenai kekuatan Tuan Si, Awan Merah pun tidak tahu batasannya, namun yang ia tahu adalah kekuatan Tuan Si bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan dunia tingkat bawah atau menengah di surga ini. Tuan Si sehebat itu, Dev merasa sangat heran. Musa tersenyum dan berkata, Tuan Si bisa mengubah hukum alam sesuka hati, menghidupkan kembali orang yang raga dan jiwanya sudah musnah. Hanya dalam satu poin ini saja, ia sudah jauh lebih kuat dibanding penguasa reinkarnasi itu. Jika penguasa reinkarnasi memiliki kemampuan seperti itu, ia tidak perlu repot-repot membuat gerbang reinkarnasi, menciptakan janji keabadian, atau kebangkitan palsu. Setelah dipikir-pikir, Dev merasa itu masuk akal. Tuan Si bisa dengan mudah membangkitkan orang yang sudah musnah sepenuhnya, sementara penguasa reinkarnasi harus menggunakan hukum reinkarnasi dan hasilnya pun hanyalah boneka. Perbedaannya sangat mencolok. Aku mengerti maksud senior, Dev menarik napas dalam-dalam. Aku akan menunda tindakan dan terus meningkatkan kekuatan. Namun, Aula Dao Iblis tidak akan memberi kita banyak waktu. Begitu mereka pulih, mereka pasti akan datang kembali dengan kekuatan penuh. Meskipun Tuan Si sangat hebat, Dev tahu bahwa beliau tidak akan membantunya dengan mudah. Entah karena Tuan Si memiliki kesulitan tersendiri setelah tiba di surga, atau karena alasan lain, yang jelas beliau belum pernah menampakkan diri lagi sekalipun. Musa mengangguk, benar, karena itu, kita perlu melakukan lebih banyak persiapan. Hubungi semua kekuatan yang bisa dihubungi, cari kelemahan gerbang reinkarnasi, dan pada saat yang sama. Tuan Chen, kau harus tumbuh lebih cepat. Tatapannya menyapu tanda di punggung tangan Dev. Peleburan di dalam tubuhmu sepertinya baru saja dimulai, masih jauh dari kata sempurna untuk bisa mengeluarkan kekuatan tertinggi yang sesungguhnya. Aku mungkin bisa membantumu sedikit, namun kau tetap harus mencari peluangmu sendiri. Tepat pada saat itu, istri Musa, wanita anggun tersebut, berbicara dengan suara lembut bagaikan aliran mata air jernih. Kaksa, apakah kau lupa tentang petunjuk kediaman kuno kultivator aliran udara itu? Mungkin saja itu berguna bagi Tuan Chen. Musa tersentak sadar. Benar, aku hampir melupakannya. Tuan Chen, aku pernah mendapatkan petunjuk di sebuah situs kuno yang mengarah pada kediaman peninggalan sekelompok praktisi zaman purba yang disebut sebagai kultivator aliran udara. Metode kultivasi mereka sangat kuno namun luar biasa kuat, terutama dalam hal menyelaraskan dan meleburkan berbagai jenis energi asing. Mungkin ini bisa membantumu menyatukan kekuatan di dalam tubuhmu sepenuhnya, atau bahkan menemukan peluang untuk naik tingkat dengan cepat. Hanya saja, tempat itu sangat tersembunyi dan penuh dengan bahaya. Mata Dev berkilat. Jika ia bisa menemukan warisan kultivator aliran udara, mempercepat peleburan 4 kekuatannya, bahkan menerobos ke tingkat 6 atau 7 alam dewa langit, maka saat menghadapi Aula Dao Iblis dan penguasa reinkarnasi yang telah pulih nanti, ia baru akan benar-benar memiliki kekuatan untuk bertarung, bahkan kemungkinan untuk melakukan serangan maut. Senior, di manakah sebenarnya kediaman itu? Tanya Dev dengan tatapan membara.
Musa tidak menjawab secara langsung, melainkan mengangkat tangan dan mengetuk udara kosong. Muncul sebuah proyeksi peta yang sangat sederhana yang dibentuk dari cahaya bintang yang redup. Sebagian besar area di peta itu tampak kabur, kecuali satu sudut yang ditandai dengan simbol kuno yang aneh, bentuknya menyerupai pusaran awan yang melingkar, namun juga tampak seperti tungku peleburan primitif. Tempat ini terletak di ujung paling barat surga ke-12, dekat dengan celah sabuk badai kehampaan. Musa menunjuk ke simbol tersebut dengan nada serius. Struktur ruang di sana sangat rapuh dan kacau. Karena terkikis oleh badai dan turbulensi ruang selama bertahun-tahun, terbentuklah banyak fragmen ruang waktu dan labirin alami. Kultivator biasa akan sangat sulit menemukan jalur yang benar, dan meskipun menemukannya, mereka belum tentu sanggup menahan lingkungan di sana. Pintu masuk kediaman itu tersembunyi di dalam salah satu fragmen ruang waktu tenang yang disebut sebagai mata ketiadaan. Dari luar tampak seperti surga yang terisolasi, namun di dalamnya penuh dengan jebakan mematikan. Ia menatap Dev. Tuan Chen, kekuatan di tubuhmu istimewa, mungkin bisa menahan sebagian erosi lingkungan di sana. Namun aku harus memperingatkan, kediaman itu sudah sangat tua dan segel penghalangnya tidak terduga. Teknik para kultivator aliran udara purba sangat berbeda dengan metode kultivasi kita sekarang, ujiannya seringkali langsung menyasar pada asal mula jiwa, sangat berbahaya. Peluang besar selalu datang bersama risiko, aku mengerti. Dev merangkapkan tangan, matanya tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Raja Iblis Awan Merah menyeringai lebar, mata iblisnya berkilat penuh semangat bertarung dan rasa ingin tahu. Kedengarannya tempat yang menarik, aku akan ikut bersamamu. Dev mengangguk, sangat bagus membawa Raja Iblis Awan Merah, mungkin saja mereka bisa menemukan rumput jiwa 9 lubang di sana. Musa kemudian memadatkan proyeksi peta bintang tersebut menjadi sebuah kepingan token berwarna abu-abu pucat yang bukan logam maupun giok, lalu menyerahkannya kepada Dev. Ini adalah token penunjuk jalan. Masukkan kekuatan spiritualmu yang unik untuk mengaktifkannya, ia akan menunjukkan arah saat kau mendekati wilayah tersebut. Namun, apakah kau benar-benar bisa memasuki mata ketiadaan dan menemukan kediaman itu? Semuanya bergantung pada nasib dan kekuatanmu sendiri. Dev menerima token tersebut dengan hikmat, merasakan aura yang sangat kuno dan sulit dipahami di dalamnya. Memanfaatkan celah sebelum keberangkatannya, rasa penasaran Dev tentang struktur surga kembali muncul, terutama mengenai asal-usul pasangan Musa. Ia tidak tahan untuk bertanya, Senior Musa, bantuan Anda dan Nyonya kali ini benar-benar membuatku sangat berterima kasih. Hanya saja, aku tidak tahu di Gunung Suci mana Anda berdua menetap di surga ke-12 ini. Jika ada urusan penting di masa depan, aku ingin berkunjung untuk membalas budi. Musa dan istrinya saling berpandangan lalu tersenyum lembut, senyuman yang terasa sangat agung dan melampaui dunia fana. Tuan Chen tidak perlu sungkan. Kami bukan penduduk tetap di surga ke-12 ini. Bukan penduduk tetap, Dev tertegun. Benar, Musa mengangguk perlahan. Kami berdua sebenarnya datang dari surga ke-13. Surga ke-13, bukan hanya Dev, bahkan Jin Buhuan, Li Baichuan, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi terkejut. Sebagai pemimpin sekte tingkat atas di surga ke-12, mereka tentu tahu tentang 13 lapisan surga, namun mereka juga tahu betapa sulitnya menembus ke surga ke-13, itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan hanya dengan modal kekuatan saja. Rekan Taois, bolehkah aku tahu bagaimana caramu menuju ke surga ke-13? Tanya Jin Buhuan penasaran. Bukankah hanya perlu membuka saluran ruang hampa untuk bisa pergi ke sana? Dev bertanya dengan wajah heran, tidak mengerti mengapa Jin Buhuan bertanya seperti itu. Selama ini aku selalu begitu, dari surga satu kemudian melalui saluran ruang hampa untuk sampai ke sini. Mendengar hal itu, Jin Buhuan, Li Baichuan, dan yang lainnya secara serempak menggelengkan kepala. Seketika, hal ini membuat Dev kebingungan, bahkan Raja Iblis Awan Merah pun merasa sedikit linglung. Bersambung.